Halo teman-teman, hari ini aku lagi seru-seruan jalan-jalan di Desa Tahai Baru, Kecamatan Maliku, sebuah desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Yuk ikut aku, karena hari ini aku mau ngajak kalian ngerasain asiknya main di sawah, sambil lihat langsung gimana kerennya pertanian di sini. Banyak banget hamparan padi yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Saya saat ini sedang berada di Desa Belantisiam. Kalimantan Tengah telah siap mencetak ribuan hektar tanah yang siap dijadikan persemaian padi. Pertanyaannya, apakah kita anak muda siap untuk menjadi petani? Yuk kita jalan-jalan di Desa Belantisiam ini yuk. Nah, coba deh kalian lihat, hamparan sawahnya luas banget. Hijau, sejuk, dan bikin betah. Tapi bukan cuma itu yang bikin aku kagum. Ternyata di sini sistem pertaniannya udah pakai teknologi modern loh. Mereka pakai sistem irigasi canggih yang bikin air bisa dialirkan setiap petak sawah dengan tepat dan terukur. Jadi meskipun musim kemarau, sawah tetap subur dan produktif. Airnya ngalir dengan rapi lewat kanal-kanal kecil ini. Keren banget kan? Sistem ini bikin petani nggak perlu khawatir soal pengairan. Semua sudah dihitung dengan baik, jadi hasil panen bisa maksimal. Dan nggak cuma nanam padi loh. Di sekitar sawah juga ditanami buah jeruk, pepaya, pisang, bahkan buncis. Ini namanya sistem tanam integrasi. Jadi, selain panen padi, petani juga dapat hasil tambahan dari buah-buahan dan sayuran. Satu lahan banyak hasil, multifungsi banget kan? Banyak banget jeruknya ya. Bu, Hai. ini jeruknya Ibu? Iya. Wah, banyak banget Bu jeruk di Ya. sawah. Aduh, Ya. aku pengen jeruk Bu. Ini boleh minta nggak? Boleh. Omong-omong kok bisa ada jeruk Bu di sawah? Jadi gini ya Mas. Jadi kita dalam pertanaman ini tidak hanya nanam padi saja. Oh. Di jalan usaha tani ini selain untuk pada saat mengangkut hasil produksi, di pinggir-pinggirnya kita tanamin tanaman yang bermanfaat, tanaman hortikultura seperti jeruk ini. Ada pisang, ada pepaya, ada sayur-sayuran, ada buncis, ada jahe, ada kelapa. Jadi pada saat petani itu panen itu tidak hanya padi saja. Jadi hasilnya bisa dari tanaman buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, ini manis loh Mas. Iya loh. Kayak Mas Miko. Waduh, nih. saya ini nggak nyangka loh Ibu. Ternyata di persawahan itu bisa ditanam bermacam-macam tanaman yang bermanfaat buat masyarakatnya juga. Seperti jeruk, pepaya yang Ibu sebutkan tadi. Ini memang ada diprogramkan kah di masyarakat sini? Ya inilah namanya integrated farming, pertanian terintegrasi. Ada ternaknya juga Mas, ada itik. Tapi kalau itik kita bebas ke sawah nanti kan merusak. Jadi kita kandangkan. Nah, ada juga ikan, jadi mina padi. Tapi karena kondisi lahan kita ini adalah lahan pasang surut, untuk mina padi agak sulit karena nanti pas airnya surut, nanti ikannya pada kabur lepek-lepek dan ikut aliran air pada saat pasang seperti ini. Aduh, aku tertarik banget loh Ibu. Ternyata kalau jadi petani itu kita nggak cuma berbicara padi saja, tapi kita bisa berbicara berbuah-buah lain yang bermanfaat buat kita. Betul. Yang justru yang banyak itu dari tambahan yang kita tanam ini. Kita nanam sayuran, nanam cabai, setiap saat bisa menjual sambil nunggu panen padinya. Aku jadi tertarik ini Ibu, kalau jalan-jalan di sawah seperti ini ternyata nggak cuma padi, terus kita bisa menggalakkan bermacam-macam potensi lainnya. Aku juga pengen jadi petani Bu. Ayo kami membuka
seluas-luasnya untuk para pemuda ikut bergabung di pertanian. Pertanian sekarang itu tidak seperti zaman dahulu masih pakai mekanisasi. Nah, sekarang mekanisasi sudah. Mekanisasi berarti Iya, teknologinya udah canggih ya? Sudah olah lahan pakai traktor, nebar benih pakai drone. Itu kalau anak-anak muda cocok sih dengan menggunakan IT, menggunakan remote control HP. Semuanya bisa. Jadi petani canggih sekarang ya. Jadi petani canggih. Penghasilannya juga jangan oke ya. Petani itu miskin, kumuh. Nah, sekarang petani kita sugih-sugih. Aku jadi makin semangat. Apa yang harus dipersiapkan Bu ketika saya nih udah niat banget jadi petani? Ya, nanti mental atau apa? Mental pasti, karena kita di sawah kan tidak lepas dari panas. Hujan itu sudah menjadi sahabat kita, ya kan? Kayak Iya, sekarang betul. ini lagi obral nih mataharinya. Waduh, panas. Nah, itu nanti bisa bergabung yang namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini kumpulan dari kurang lebih 15 orang, itu mengelola 200 hektar. Nah, nanti akan mendapat bantuan dari pemerintah itu senilai 3 miliar. Wow, banyak betul. banget. Nah, itu berupa alsintan modern. Nah, ada combine harvester untuk manen, ada traktor roda 4, roda 2 untuk olah lahannya, ada rice planter untuk nanamnya, dan drone untuk pemupukan maupun penebaran benih. Nah, ini makanya ayo nanti lewat para penyuluh yang ada di lapangan, silahkan bentuk Brigade Pangan. Kami sangat senang, apalagi sekarang ini Kalimantan Tengah sedang ada program cetak sawah rakyat yang luasannya 100.000 hektar. Nah, ini pasti diperlukan banyak tenaga-tenaga muda, ya? petani-petani muda yang semangat tentunya, karena harus menggunakan teknologi yang modern sehingga anak-anak muda ini tidak bosan gitu. Bosan sih Bu, lihat kota itu udah padat banget. Iya. Sementara di sawah banyak masih bisa diolah. Ya, di sini udaranya segar, fresh, Suasananya udah suasananya enak, Anginnya alir berembus enak. sepoi-sepoi. Gitu. Boleh Bu, temenin saya jalan-jalan. Saya udah Oke. lama nggak main-main di persawahan ini. Kayaknya sawah ini sangat menyenangkan sekali untuk dijelajahin. Siap. Ayo Bu, kita main ke sana yuk. Oke. Habis ini. Yuk. Ngelihat ini semua, aku jadi mikir. Anak muda tuh sebenarnya punya peluang besar banget kalau mau terjun ke dunia pertanian. Bayangin, dengan sistem modern seperti ini, Ini Mas, sawah yang ditanam dengan menggunakan alat namanya, alat ini? iya, Wow. namanya drone drum seeder. Jadi pakai pralon saja sederhana, inovasi petani. Dilubangi dengan sesuai jarak tanamnya, ditarik, nanti akan tumbuh sudah berbaris rapi. Rapi ini loh Bu. Rapi. Ini dari benih, bukan dari bibit. Jadi masih dari gabah. Nah, ini sebelumnya diolah menggunakan traktor. Nih tadi di sebelah sana itu ada traktor. juga ya? Ada menggunakan Canggih traktor loh roda pertanian ini. 2, roda 4 gitu. Jadi jangan patah semangat petani. Waduh. Peluangnya sudah tahu kan ini hasilnya berapa. Misalnya tadi 8 ton, sekarang harga gabah itu berdasarkan HPP kan 6.500. Nah, 6.500 kali 8 ton berapa? Itu gabah saja. Kalau diproduksi menjadi beras, beras sekilonya 13.000. Berapa? Yo, hasilnya. 2 digit ke atas itu Bu ya. Nah, begitu. Rata-rata di sini setiap musim panen mereka
antara 40 sampai 50 juta itu dapat. Cukup menarik Bu, dengan teknologi yang ada dan anak muda ketika ini kita memutuskan untuk turun untuk bertani, pasti potensi pertanian ini bisa dimaksimalkan lebih jauh lagi. Betul. Makanya kami mengajak anak-anak muda ini untuk ikut berperan aktif di pertanian. Kalteng siap Bu menampung banyak anak muda yang pengen bertani? Siap. Kita ada cetak sawah 100.000 hektar Mas. Jangan takut. Saya kebagian berapa hektar Ibu? Mawani piro? Waduh, ternyata ditantangin nih buat menggali potensi pertanian. Iya. Berapa hektar pun siap diberikan ketika kita mau memanfaatkannya dengan maksimal ya? Saya tidak memberikan lahannya Mas, tapi kerjasama Pulang Pisau ini harapannya memang karena petani-petani kita sudah sepuh, yang muda-muda inilah yang berkarya. Jadi anak muda sangat-sangat ditunggu untuk partisipasinya. Betul, peran aktifnya untuk menanam, untuk mengelola sawah. Baik, keren banget. Ya. Segera deh kita anak-anak muda akan terjun Mantap, ke pertanian. kami tunggu. Baik. Ya. Kita jalan-jalan lagi Bu. Boleh, mari. Bayangin aja, kerja di alam terbuka, hasilnya melimpah, teknologinya mendukung, dan pemerintah juga siap bantu. Siapa bilang jadi petani itu nggak keren? Justru petani masa kini adalah pejuang pangan masa depan. Kalau kita mau belajar dan berani terjun ke sawah, besok kita pasti yang akan memimpin ladang hijau ini. Karena sawah bukan sekedar lahan, tapi sumber kehidupan yang kita rawat untuk generasi selanjutnya.